Apapun gerakan yang dilakukan Eyang Subur, dari merayakan Maulid sampai rencana umroh ke Tanah Suci, oleh pihak Adi Bing Slamet selalu dipandang sebagai upaya pencitraan. Meskipun Eyang sudah muncul, Adi tetap tak puas karena mantan guru spiritualnya itu tak pernah mau bicara. Kendati Eyang Subur tak pernah mau angkat bicara menanggapi tuduhan Adi, sorot matanya mampu berbicara di hadapan pakar ekspresi wajah. Seperti inilah hasil analisa pakar ekspresi wajah mengenai suasana hati Eyang Subur ketika muncul untuk pertama kalinya di muka publik menggelar Maulid Nabi bersama warga di lingkungan tempat tinggalnya. Sorot matanya mengisyaratkan mental yang drop dan terhimpit beban berat. Benarkah Eyang merasa tak nyaman tampil di muka umum? Kalau melihat mata sosok, mata itu nggak pernah bohong. Jadi ketika kita tutup bagian wajah yang lain, hanya melihat mata, katakanlah dia sedang bilang dia mulutnya sedang tersenyum, tapi kalau matanya lagi sedih ya dia itu perasaan yang sebetulnya terjadi. Dan kalau kita lihat gambaran seperti ini, wajar kalau dia merasa sedih atau wajar kalau dia merasa sebetulnya bukan sedih mungkin kalau saya ya tertekan, depresi. Kenapa? Dia dihujani dengan berbagai macam isu yang dilontarkan oleh pengikutnya. Bayangin aja bahwa ada seseorang dengan umur yang sudah agak sepuh atau agak tua, dan kemudian dia harus berhadapan dengan isu tersebut. Bukan berarti bahwa isu tersebut salah, bahwa dia kemudian paling benar, tidak. Bisa juga dia salah, dan isu itu yang benar. Tetapi baik dia salah maupun enggak, kondisi dia sedang tertekan saat ini. Dengan kondisi yang subur saat ini, boleh jadi bahwa selama ini dia tidak pernah mengalami hal yang serupa, ataupun ada orang yang biasanya tidak setuju atau tidak sepakat dengan beliau, dan kemudian ketidaksepakatan tersebut tapi disimpan. Begitu ada seseorang yang tidak sepakat, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah itu menimbulkan sebuah katakan beban yang selama ini belum pernah dia rasain. Karena dia belum pernah rasain sehingga membuat mental dia minimal drop. Itu yang terlihat. Itu istilah yang pasti terlihat dari yang subur saat ini. Yang sebenarnya tuh ya saya kepengen clear aja, ya. Kenapa yang diajak ngomong nih diam aja, padahal subur tuh jago ngomong. Dia kalau ngewujang orang tuh bisa dari habis isya tuh sampai bisa jam 1 loh ngewujang tuh. Jam 3, jam 4. Ngerokok, ngewujang orang. Kok sekarang jadi pemalu, pendiam? Kenapa ini? Hah? Apa udah nggak sakti lagi? Ekspresi Eyang Subur memang terlihat tenang ketika tampil merayakan Maulid bersama warga. Namun sorot matanya tak bisa berdusta terhadap suasana hati dan itu terbaca oleh pakar ekspresi wajah. Memang wajar kalau berusaha tenang, karena menurut pakar ekspresi wajah, itu bagian dari upaya pencitraan untuk melawan berbagai tudingan negatif yang terlanjur ditebar Adi. Yang saya lihat, kalau terjadi ini baru sekali dan dia muncul di publik yang biasanya tidak dilakukan, mungkin biasanya dilakukan oleh pengikutnya, santunan segala macam. Bisa jadi ini adalah sebuah strategi untuk counterback publikasi, pencitraan masuknya. Apakah itu pencitraannya karena dasarnya negatif atau positif, sekali lagi yang tahu saat ini masih yang subur sendiri. Tetapi yang jelas ketika Mas Adi sebagai pihak penggugat gitu ya, memberikan serangan berupa media, publisitas media, penggalangan opini publik tersebut cuman bisa juga katakanlah dilawan dengan opini publik yang sama. Dengan menunjukkan apa? Menunjukkan sisi baik dari Eyang Subur, sisi manusianya, sisi yang selama ini mungkin orang lain tidak melihat. Ini salah satu strategi untuk menunjukkan pada publik bahwa ini keseharian Eyang Subur. Kondisi Eyang Subur yang oleh pakar ekspresi wajah disebut tertekan karena terpojok dan ada beban yang terpendam, akhirnya harus berurusan dengan MUI terkait istri-istrinya yang oleh Adi disebut-sebut mencapai 9 orang. Permintaan fatwa membawa konsekuensi bahwa MUI akan memeriksa istri-istri Eyang Subur. Bila benar lebih dari 4, maka sebagian harus diceraikan. Habib yang diutus Eyang Subur dan berusaha meyakinkan kalau Eyang Subur tidak sesat, kemarin enggan menanggapi soal kemungkinan putusan MUI mewajibkan Eyang Subur menceraikan separuh dari jumlah istrinya. Kalau banyak istri lebih dari 4 tentu tidak betul. Tetapi apa berita itu benar apa enggak? Nah, itu yang akan kita lakukan penelitian. Benar enggak sih isu itu? Kami tidak keluar dari apa yang dikatakan ajaran sesat. Tolong jangan melebar kemana-mana. Kalau isunya benar itu sudah jelas lah. Langkah dari MUI sendiri ya akan kita buat putusannya. Kalau putusan MUI, kalau
eksekusi pemerintah itu. Ya kan dia bilang nanti kalau istrinya 9 makin sakti. Ya kita lihat aja, sekarang aja dia udah nggak sakti kok, nemuin saya aja takut. Gimana? Kalau dia merasa sakti bisa diatasin ini yang namanya saya. Baru ketemu Adi. Konsekuensi lain dari permintaan fatwa ke MUI bukan hanya jumlah istri Eyang Subur yang diusik, karena tim yang dibentuk MUI akan melakukan investigasi di rumah Eyang Subur yang konon ditinggali bersama istri-istrinya. Rencana investigasi tersebut membuat Adi gamang. Alasannya, yang berbau mistis dan ajaran sesat pasti sudah disingkirkan sebelum tim yang dibentuk MUI lakukan investigasi. Iya tentu dong. Nah, kita tidak hanya melihat rumah ya, tuh melihat banyak. Pokoknya kita punya cara untuk melakukan investigasi lah, untuk memperoleh informasi. Saya nih 17 tahun, ya masalah dia mau diinvestigasi atau apa sama MUI, ya pasti juga dia udah siap. Dia udah singkirin tuh yang berbau-bau apa segala macam, ya mistis lah atau yang simbol-simbol orang yang pakai apa istilahnya ajaran sesat, itu pasti nggak ada, saya yakin. Jadi kita biar MUI yang menyatakan hal ini, biar MUI yang kemudian menentukan apakah ini sesat atau tidak. Jadi biar tidak terjadi rumors. Kalau memang sesat suruh tobat, kan gitu. Kalau memang tidak sesat ya kita nyatakan oh itu tidak sesat. Kalau sesat balik dia, rujuk ilal haq namanya, kembali kepada yang benar. Fatwa MUI akan membuat terang benderang kasus Adi Bing Slamet dengan mantan guru spiritualnya. Setelah Eyang Subur mulai giat bergerak, lalu apa yang dilakukan Adi? Benarkah bakal ada gebrakan baru dari Adi? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Eyang Subur mulai giat bergerak setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Adi dan saksi-saksinya. Benarkah Eyang Subur sepertinya tidak bisa tinggal diam menghadapi tuduhan dari Adi? Lantas apa yang akan dilakukan oleh Adi pasca berkonsultasi ke Polda? Benarkah ia sedang menyiapkan gebrakan baru untuk mematahkan gerakan dari Eyang Subur? Lalu apa langkah Adi selanjutnya?